Di era digital yang serba terkoneksi ini, kejahatan cyber telah menjadi ancaman yang nyata dan semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan cyber, seperti regulasi dan penegakan hukum, namun masih banyak tantangan yang dihadapi. Sebagai contoh, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan cyber masih sangat kurang. Tidak semua orang paham bagaimana melindungi data pribadi mereka atau memahami risiko yang ada ketika berselancar di dunia maya. Selain itu, kita juga menghadapi masalah keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang keamanan cyber. Tanpa tenaga ahli yang cukup, sulit untuk memberantas kejahatan ini secara efektif. Dan terakhir, koordinasi antar lembaga, baik itu pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, juga menjadi kendala besar. Kejahatan cyber atau cybercrime dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah phishing. Phishing adalah jenis penipuan di mana pelaku berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi dari korban, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit, dengan cara menipu mereka melalui email, pesan teks, atau bahkan telepon. Biasanya, pelaku akan menyamar sebagai pihak resmi seperti bank atau perusahaan besar. Kemudian ada juga hacking atau peretasan, di mana seorang peretas atau hacker mencoba menyusup ke dalam sistem komputer tanpa izin. Mereka bisa mencuri data, merusak sistem, atau bahkan memeras korbannya dengan ancaman membocorkan informasi sensitif. Selanjutnya, ada juga cyberstalking. Cyberstalking adalah bentuk lain dari kejahatan cyber, di mana pelaku terus-menerus mengawasi, mengancam, atau mengganggu korban melalui internet. Penguntit cyber ini biasanya menggunakan sosial media untuk memantau aktivitas korban, dan ini bisa sangat membahayakan mental serta keamanan fisik korban. Selain itu, ada juga cyberbullying yang kita kenal sebagai perundungan di dunia maya. Ini adalah bentuk pelecehan atau ancaman yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial atau aplikasi pesan. Dampaknya bisa sangat merusak, terutama anak-anak dan remaja yang menjadi korban perundungan online. Untuk melindungi masyarakat dari ancaman cyber, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait penggunaan teknologi informasi di Indonesia, termasuk bagaimana sistem elektronik harus dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang memberikan standar tinggi bagi penyelenggara sistem elektronik. Mereka diwajibkan untuk menjalankan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Peraturan ini bahkan mengharuskan pusat data dan pusat pemulihan bencana ditempatkan di wilayah Indonesia. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem-sistem yang kita gunakan, baik untuk kepentingan maupun komersial, benar-benar terlindungi. Tentu saja, regulasi seperti ini sangat penting karena mereka memberikan kerangka kerja yang jelas bagi berbagai pihak untuk menjaga keamanan data dan sistem. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang akan dibahas lebih lanjut. Bagaimana dengan pelaku kejahatan cyber? Apakah ada sanksi yang tegas bagi mereka? Jawabannya adalah ya. Pelaku kejahatan cyber dapat dikenakan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE. Namun, penting untuk dicatat bahwa kejahatan cyber seringkali memiliki sifat yang berbeda dari kejahatan konvensional. Misalnya, pelaku bisa berada di belahan dunia lain saat melakukan aksinya. Hal ini membuat penanganannya menjadi lebih rumit. Dan oleh karena itu, ada prinsip-prinsip hukum yang diterapkan untuk menangani kejahatan ini. Seperti lex specialis, di mana hukum yang lebih spesifik akan digunakan untuk mengatasi kasus-kasus tertentu.
Sekarang, mari kita bahas tantangan dalam penegakan hukum kejahatan cyber di Indonesia. Meskipun regulasi sudah ada, faktanya masih banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi. Kita masih kekurangan tenaga ahli yang dapat membantu kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menyelidiki dan menangani kasus-kasus cybercrime. Jumlah anggota cyber police di Indonesia masih sangat minim. Tidak sebanding dengan banyaknya laporan kejahatan cyber yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, terbatasnya anggaran operasional juga menjadi kendala yang signifikan. Penanganan kejahatan cyber membutuhkan teknologi yang canggih, dan ini tentunya memerlukan biaya yang besar. Sayangnya, dana yang tersedia untuk kepolisian seringkali tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan ini. Alhasil, investigasi cybercrime seringkali memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Hambatan lainnya adalah kurangnya kerjasama antar lembaga. Dalam banyak kasus, penanganan kejahatan cyber memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan kasus kejahatan cyber menjadi sangat tidak efektif. Kejahatan cyber adalah tantangan besar di era digital ini. Dengan semakin terhubungnya kehidupan kita dengan teknologi, resiko kejahatan cyber pun semakin meningkat. Meskipun berbagai regulasi sudah diberlakukan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, tantangan dalam penegakan hukum masih sangat besar. Kurangnya tenaga ahli, minimnya anggaran, dan kurangnya koordinasi menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Hanya dengan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman dan terlindungi.